Yang kami hormati Bapak Wagimin SPD selaku Kepala Sekolah SDN Botama 02. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Botama 02 yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan SDN Botongan 02 dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Hadirin yang berbahagia, agar acara ini berlangsung dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua, marilah kita bersama-sama menurut agama, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, adapun rangkaian yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Botongan 02. Ketiga, presentasi oleh Bapak Nurul Fahmi SPD. Yang keempat, tanya jawab atau diskusi. Yang kelima, penutup. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Botongan 02 kepada Bapak Wagimin SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Fahmi selaku CGP di SD Botongan 2, Bapak Ibu guru dan karyawan. Ini guru ya, Bapak Ibu guru SD Botongan 2 serta adik-adik PPL dari UKSD Setiawacana. Yang pertama dan utama, mari kita tidak lupa untuk senantiasa mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat hidayahnya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan, kesempatan sehingga bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Bapak Fahmi nantinya. Ya Bapak Ibu, secara pribadi maupun atas nama sekolah, saya mendukung kegiatan ini. Jadi kegiatan budaya positif, ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Ya, nanti akan direkam oleh Pak Fahmi bermacam-macam hal, ada kesepakatan kelas dan sebagainya, Pak ya. Ya. Intinya dalam kita mengajar di era sekarang, ya, itu sudah harus mengikuti perkembangan budaya pendidikan yang sekarang. Artinya, ya, mari kita tinggalkan cara-cara mengajar yang menurut kita di era dulu itu baik, namun untuk sekarang belum tentu baik. Ya, karena tuntutan yang sekarang itu kita mengacu pada yaitu ajaran Ki Hajar Dewantara. Ya. Di sana menempatkan murid, ya, menempatkan murid sesuai dengan kodratnya, ya Pak ya. Ya, sesuai dengan kodratnya. Sehingga kita tidak boleh lagi melakukan ya semacam punishment dan sebagainya itu kepada anak-anak kita. Ya, diharapkan anak-anak itu belajar bisa senang dari pagi sampai mereka pulang di sekolah itu merasa aman, nyaman dan senang. Ya, dan kalau kita coba budaya positif ini sebenarnya kalau Bapak Ibu
beberapa waktu yang lalu itu sudah mempelajari di dalam PMN, itu ada di sana. Ada restitusi, itu ada semua ya Pak ya. Semua ada di PMN. Sehingga ini kalau Bapak Ibu sudah mempelajari ke sana, ini hanya semacam refreshing. Nah, namun yang intinya, yang pokok adalah mari kita laksanakan budaya-budaya positif ini dari sekarang sampai yang akan datang, sehingga ke depan gaya dan cara mengajar Bapak Ibu itu benar-benar sesuai dengan harapan, sesuai dengan kurikulum merdeka yang kita geluti saat ini. Nah, harapannya tidak hanya ketika Pak Fahmi melakukan diseminasi seperti ini. Harapan saya, mari kita hidupkan kombel, komunitas belajar di sekolah kita. Kita sepakati mungkin hari apa kita ngumpul, ya untuk ya macam-macam kegiatan, mungkin refleksi, mungkin apa itu ya, pemberian materi oleh Pak Fahmi juga bisa, saling menyampaikan kelebihan kekurangan dari rekan-rekannya bisa juga. Nah, sehingga ke depan saya mengharapkan Kombel SD Blotongan 2 ini bisa berjalan baik. Ini demi peningkatan mutu di sekolah kita, karena kita tuh mandiri tanpa adanya bimbingan langsung dari direktorat ataupun dari BPPMP, sehingga kita harus tekun dan mau untuk belajar dari PMN. Itu harapan saya. Mulai saat ini, mari PMN kita galakkan kembali, kita buka kembali, ya. Kalau perlu bersama-sama menelaah bersama, sehingga semangatnya akan timbul. Oh, bareng-bareng lebih masif seperti itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin nanti saya tidak mengikuti sampai selesai Pak Bu. Ya, ada kegiatan lain yang harus saya ikuti. Saya cukup kajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Wakimin atas sambutannya. Melanjutkan acara yang ketiga, yaitu presentasi oleh Bapak Nurul Fahmi tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SDN Blotongan 02. Kepada Bapak Fahmi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya Bapak Ibu, ini meskipun ada juru kameranya, tetap santai saja, tidak apa-apa Ibu, mau lihat ke sana, ke sini juga boleh ya. Sambil garuk-garuk telinga juga boleh. Ya, jadi santai saja. Nanti kalau yang saya lihat itu ternyata kok malah tegang-tegang, saya juga semakin tegang Bapak Ibu. Begitu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit sharing kepada Bapak Ibu semuanya tentang kaitannya budaya positif di SD Negeri Blotongan 02. Nanti kira-kira sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan Merdeka Belajar, sesuai dengan kurikulum merdeka itu, kita itu baiknya sebagai guru harus bersikap seperti apa, begitu ya. Nah, adapun nanti target kita pada hari ini cukup banyak. Ini hanya sebagian dari yang saya pelajari di program guru penggerak. Sebagian kecil ini ada 5 yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu, yaitu terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian nanti ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin ada yang cukup baru bagi kita, yaitu yang restitusi itu, karena istilah hukuman motivasi itu ada sejak dulu kita di kuliah sudah ada ya. Tapi kalau restitusi pas saya kuliah belum begitu menemukan, atau saya yang terlewat mungkin.
Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada restitusi, itu nanti yang bagian kelima ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Ini bagaimana peran kita sebagai pengontrol atau posisi kontrol kita terhadap murid-murid kita. Dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi, ini tentang praktik restitusi dalam kita mengatasi suatu masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, begitu Bapak Ibu. Saya kira kita langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini nanti ada banyak hal yang kita pelajari. Di antaranya, nah ini ada sedikit hal paradigma baru, bahwa kita dulu beranggapan bahwa guru itu bebas mengontrol murid. Itu, nah ternyata itu hanya ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Yang kedua, kita dulu sering beranggapan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata itu setelah diteliti lebih lanjut, itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ada ilusi lagi yang ketiga, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita itu dalam anak-anak mungkin membuat kita perasaan kita agak kecewa gitu kan, kita pancing dengan seolah-olah mereka mengakui kesalahan bersalah begitu ya. Nah, padahal itu ternyata adalah ilusi, tidak tepat seperti itu. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang kita karena kita sebagai guru di kelas itu, sebagai wali kelas, hak kita adalah memaksa murid-murid untuk tunduk sepenuhnya kepada kita. Kita bilang ngalor ya ngalor, kita bilang ke selatan ya ke selatan, mundur ya mundur, maju ya maju, begitu. Nah, ternyata itu adalah ilusi bahwa kita itu berhak memaksa murid-murid kita untuk mengikuti apa yang kita kehendaki. Tapi memang ingat, posisi kita nanti sebagai pengontrol memang harus diikuti oleh murid, tapi caranya nanti yang kita rubah paradigmanya, begitu. Bisa dilanjut slide selanjutnya. Nah, dulu sebelum akhir-akhir ini kita menerapkan perspektif pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, kalau Ki Hajar Dewantara itu sebagai informasi saya kuatkan kembali Bapak Ibu ya, itu kan dalam mendidik guru itu diumpamakan sebagai seorang petani Bapak Ibu. Jadi siswa itu diibaratkan sebagai benihnya. Jadi sudah ada benihnya, sudah ada kodrat-kodrat yang secara alami dibawa oleh anak itu, dan guru yang diibaratkan sebagai petani oleh Ki Hajar Dewantara itu tidak membentuk benih itu menjadi sesuai apa yang kita inginkan, tapi kita membuat lingkungan belajar, kita membuat seorang petaninya itu ngolah sawahnya, memberi pupuk, menyiram agar benih itu tumbuh sesuai kodratnya masing-masing. Kita tanam jagung, benih jagung biar tumbuh menjadi jagung yang baik, benih padi biar tumbuh menjadi padi yang baik, benih rambutan biar tumbuh menjadi rambutan yang baik. Jadi kalau dulu istilahnya ada stimulus respon, jika ada kita beri stimulus pasti ada respon. Nah, itu ada perubahan paradigma. Ya, yang pertama, kalau dalam teori stimulus respon itu adalah kebutuhan kita sama. Jadi semua diberi respon yang sama, harapannya adalah semua diberi stimulus yang sama, nanti harapannya responnya adalah sama. Misalkan seperti itu. Padahal realitasnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap murid berbeda-beda. Tidak ada murid yang sama dengan stimulus yang sama nanti akan menghasilkan hal yang sama. Jadi kita tidak mengeneralisir murid seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama ketika itu paradigma stimulus respon. Nak tak kayak seperti ini, hasilnya seperti ini. Sementara setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ini ya,
tidak ada yang sama. Sama misalkan keinginannya berbeda, cita-citanya berbeda, bakatnya berbeda-beda, bahkan kesenangannya saja berbeda-beda. Maka ketika kita diberi stimulus yang sama, tentunya hasilnya juga tidak akan maksimal. Begitu Bapak Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sesuatu sebagai kesalahan, stimulus respon itu. Kemudian dalam teori kontrol itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita perlu mengecek sebenarnya apa tujuannya, apa yang dibutuhkannya, seperti itu. Kemudian kalau stimulus respon orang lain mengontrol saya. Kemudian kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebagai bukti, misalkan jenengan mungkin saja bisa meminta siswa melakukan sesuatu hal, tetapi sebenarnya itu pengontrol utamanya siapa? Diri jenengan atau siswanya? Diri sendiri sebenarnya. Ya. Coba, ini dibayangkan Bapak Ibu. Ini dibayangkan benar sekarang. Ya. Dibayangkan genggamlah sesuatu yang sangat berharga, sekuat-kuatnya. Kemudian saya memaksa meminta itu. Bayangkan jangan semua memegang sesuatu yang sangat berharga, tidak boleh disentuh oleh siapapun, dan Pak Mami memaksa untuk meminta itu. Ya, apa yang terjadi? Apakah dengan sukarela karena saya dipaksa ini Pak Mami begitu? Tidak mungkin. Seandainya itu terlepas pun pasti ada apa? Motivasi dari dalam dirinya. Kalau tidak, saya tidak mau melepaskan, ya sampai kamu tidak akan terlepas. Nah, itu cara kita nanti terhadap siswa supaya mau melepas, supaya mau mengikuti apa yang nanti kita sepakati, begitu ya. Kita nanti akan menggugah itu motivasi intrinsik siswa. Nah, itu nanti akan berkaitan 5 hal itu. Kemudian kalau teori respon itu model berpikirnya hanya menang kalah. Tapi kalau teori kontrol itu harapannya adalah model berpikirnya menjadi menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah, tapi nanti win-win solution. KRP yang ditawarkan adalah seperti itu. Nah, ini karena keterkaitan dengan disiplin positif, dan nanti ini akan berdampak ke materi yang sampai terakhir, sampai restitusi. Ini berangkatnya sebagai dari pola paradigmanya Gajah Dewantara, bahwa Gajah Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dan sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Gajah Dewantara itu kita pahami, yang paling bisa mendisiplinkan anak-anak, murid-murid kita siapa? Murid-murid kita sendiri, self-disiplin sebenarnya. Jadi motivasinya adalah motivasi internal. Yang mendisiplinkan diri adalah murid kita sendiri, anak-anak kita sendiri. Jadi jika kita, ya diri kita sendiri yang mendisiplinkan diri kita. Lah, tetapi kadangkala, jikalau ada yang tidak cakap melakukan self-disiplin, kok delalah, kita tidak cakap dalam mendisiplinkan diri kita, murid-murid tidak cakap dalam mendisiplinkan dirinya sendiri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Mungkin kalau murid di lingkungan kelas kita, ya berarti ada wali kelasnya, kemudian ada nanti kepala sekolah, ada dewan sekolah, begitu. Nah, tetapi dalam penguasa, sebagai penguasa yang mendisiplinkan, harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita sebagai termasuk penguasa misalkan ya, yang sebagai wali kelasnya, kemudian harus mendisiplinkan anak-anak, maka dalam kita mendisiplinkan ini harus dalam suasana yang merdeka. Anak-anak tetap merasa merdeka, ya.
anak-anak tetap merasa merdeka. Dia karena sekarang ini paradigma adalah merdeka belajar itu. Jadi anak-anak silakan didisiplinkan, tapi jangan sampai merasa terbebani atau merasa tersakiti, gitu. Nah, makna kata disiplin sendiri itu apa? Ini seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini jadi penting, nilai-nilai kebajikan universal ini untuk melangkah bagaimana kita nanti, anak-anak nanti bisa mendisiplinkan diri dan kita bisa mendisiplinkan mereka dalam suasana yang merdeka. Ini adalah nanti tindakan mereka itu sebisa mungkin didasari oleh kebijakan, nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, harapannya anak-anak nanti dalam berperilaku itu didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di antara nilai-nilai kebajikan universal adalah yang sering dan sehari-hari kita pelajari, kita terapkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan ini menjadi motivasi perilaku anak, menjadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Tetapi ini kan dimensi-dimensi ini masih ada elemen-elemennya di dalamnya dan cukup banyak. Kemudian ada juga yang dikembangkan oleh IBO Primary Yes Program, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan kita tidak dibatasi hanya itu Bapak Ibu. Misalkan kita menemukan kebijakan yang harus kita terapkan sesuai dengan nilai-nilai di sekolah kita, itu boleh saja. Misalkan belum ada di situ. Nah, ini ada juga yang lebih umum dan lebih banyak. Ini ada The Virtuous Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Ini ada banyak sekali ya, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, toleransi, bersyukur, percaya diri, lurus hati, keteraturan, dan lain-lain ini. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu, anak-anak kita dalam berperilaku di kelas di sekolah itu didasarkan pada nilai-nilai ini yang sudah nanti diyakini oleh siswa. Kita tidak akan meminta siswa semua meyakini ini, hafal ini dan melakukan ini, tidak. Nanti kita juga mencoba untuk bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, nanti kita lihat di tayangan-tayangan yang akan datang. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Secara umum ya, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Rata-rata ya, rata-rata orang itu ya motivasinya hanya ini. Cuman posisinya dia memakai teori yang ini, dia motivasinya yang ini atau ini. Kadang satu hal itu yang menjadi teori antara orang satu dengan orang yang lain, motivasi diri adalah berbeda-beda. Mungkin Pak Dika kalau pakai helm ke sekolah itu motivasinya untuk apa Pak Dika? Biar aman Pak. Biar aman dari polisi, apa biar dua-duanya ya. Kira-kira kalau Pak Ogi memakai helm ke sekolah itu motivasinya apa kira-kira? Kebiasaan, sudah menjadi kebiasaan ya. Karena awal mulanya dulu mungkin teorinya apa? Awal mula dulu itu terpaksa karena takut ditilang atau memang sadar? Korban ditilang. Oh, korban ditilang. Ya. Ternyata korban ditilang itu juga menjadi motivasi ya. Berarti awal mulanya adalah takut pada hukuman. Itu memang ada teori-teori seperti itu.
Kalau kita dulu beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita di sekolah pakai masker dan lain-lain. Itu pun motivasinya kadang beda-beda. Kadang pakai masker itu bukan karena ini demi kesehatan, demi kebaikan, itu enggak. Nganggo masker untuk mlebu, misalnya kan gitu. Nah itu kan berarti takut pada ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, siswa kita nanti akan dibawa seperti apa dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kita di sekolah itu, mau dibawa ke apa? Apakah untuk ini saja? Ataukah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Kowe ndak nggawa helm tak kei duit 50.000. Nak ngono do nggawa kabeh sih. Iya kan? Atau siswa, kalau kamu nilainya dapat 110, nanti saya kasih deskripsi sini. Zaman dulu masih berlaku seperti itu ya, Pak. Dan sekarang menurut Ki Hajar Dewantara, menurut kurikulum Merdeka itu sudah tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan yang seperti itu. Karena itu akan termasuk motivasi intrinsik yang tidak akan berdampak baik kepada anak-anak di hidupnya yang akan datang di masa yang panjang. Mungkin kalau saat ini siswa-siswa semangat saat itu saja, tapi itu menjadi hal yang tidak bermakna bagi dia karena motivasinya adalah hanya untuk mungkin dapat pulpen atau mungkin dapat buku kan gitu. Kalau zaman saya sekolah dulu ya sering dapat buku, dapat pulpen dari guru itu. Nah ternyata sekarang itu katanya itu sudah jangan pakai itu. Motivasinya jangan sampai ini. Apalagi kok berwedi mergo dihukum. Nak ranggara PR ngadeg enek ngarep utawa hormat bendera itu sekarang sudah sangat tidak relevan Bapak Ibu. Di Merdeka Belajar ini jangan kita dilarang untuk tidak menggunakan, kita dilarang untuk menggunakan hukuman-hukuman yang sifatnya seperti itu. Ada yang terlambat, misalkan silakan lari keliling lapangan 10 kali. Kalau dulu zaman saya SMA itu masih ada seperti itu. Berangkat dari pondok, wes antri adus, santri sarapan sembarang mangkat keri, gerbang kesana Pak Guru sing jogo ngene kae, ulah wes hukuman tok iku. Wong-wong sing do mangkat disiplin itu kira-kira yang mergo iki. Nah, sementara ini kita diajak merubah paradigma kita. Jangan hanya anak-anak kita buat takut hukuman. Terus jangan pula anak-anak kita itu dimotivasi semangat belajarnya karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang sifatnya materi-materi seperti itu. Kalau penguatan rajin sekali, nah kamu silakan boleh ya. Itu apresiasi seperti itu boleh. Tapi untuk hadiah, untuk imbalan-imbalan itu diupayakan jangan pakai itu. Kadang masih ada nanti anak itu kan bertemunya tidak hanya dengan satu guru itu toh, guru yang lain-lain. Nah, ketika motivasinya itu tidak motivasi yang ini, yang dari diri sendiri, itu nanti anak-anak itu akan pandai sekali membanding-bandingkan guru, pandai sekali menilai antar guru. Sebab mereka itu motivasi intrinsik dari masing-masing guru itu berbeda. Ketika anak-anak dibiasakan seperti itu, nah misalkan ini hanya contoh, nah Bu Putri wae ndak iso jawab Pak ini 5.000. Ini contoh. Lah apa iki kok ora tahu. Nah, itu nanti piye ya kan jadi bingung gitu. Nah, misalnya ya jadi maka diupayakan di era Merdeka Belajar ini apa anak-anak diajak ke ini Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di antara banyak tadi, setiap anak pasti mempercayai beberapa nilai. Mungkin saya itu sangat mempercayai tanggung jawab gitu ya. Jadi mungkin dalam saya belajar, dalam saya mengerjakan piket, dalam saya berangkat sekolah itu memang saya dasari saya harus bertanggung jawab. Jadi ketika seperti itu menjadi dasar anak, diulang sapa wae, yang akan menjadi motivasi penggerak tindakannya apa? Nilainya yang diyakini tanggung jawab.
diulang buendang yo. Saya sebagai murid yang memegang teguh rasa tanggung jawab. Nanti Pak Fahmi masuk di kelasnya Bu Endang, muridnya pun akan saya memegang teguh nilai tanggung jawab. Nanti olahraga Pak Eko masuk juga sama, saya akan memegang teguh nilai tanggung jawab. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti murid-murid kita diupayakan untuk kesini. Nah ini juga butuh upaya kita bersama. Tidak bisa hanya seorang-seorang. Ini harus sifatnya memang kolaborasi untuk mewujudkan kebudayaan yang positif di sekolah itu. Ya. Selanjutnya, ini dia. Selanjutnya, ini tentang apa itu yang restitusi. Nah, restitusi itu kaitannya tentang tadi ya, memotivasi anak supaya muncul dari dalam diri sendiri. Jadi restitusi ini yang akan membawa hasil biasanya mau hukuman, solusi biasanya mau hadiah, ini kita rubah menjadi motivasinya agar menjadi intrinsik. Bapak Ibu, ada yang bersedia memimpin ice breaking? Pak Oki? Siap. Dan Eko? Oke, kalau enggak ya tetap Pak Fahmi dong, ini tanggung jawab saya ya. Terima kasih, tapi kalau ada yang bantu, saya akan mengucapkan terima kasih sekali. Oh iya, baik, saya juga tidak persiapan ini tadi. Bapak Ibu, mari kita berdiri dulu sejenak, kita goyang bersama Bapak Ibu. Tapi untuk yang tidak bisa berdiri tanpa mengurangi kehormatan boleh duduk saja ya Bapak Ibu yang merasa tidak bisa berdiri. Nah itu yang berat itu. Baik, kita pakai lagunya anak-anak TK sebelah sana saja, TK Merintis. Oh, tangan di kepala saja. Kalau tangan di atas itu di TikTok dan banyak, di YouTube dan banyak ya boleh. Ini tangan di kepal-kepal, tangan di kepal-kepal, angkat ke atas melambai-lambai lagi. Tangan di kepal-kepal, tangan di kepal-kepal, angkat ke atas melambai-lambai. Tepuk ke belakang, tepuk ke belakang, tangan di pinggang goyang-goyang. Lagi ya Bu ya. Sambil nyanyi semuanya Bapak Ibu. Yang saya ini tidak pernah kerja nih kan. Saya ngerasa yo enak melu-melu ngetenang ya. Baik, kita mulai nyanyi bareng. 1, 2, 3. Tangan di kepal-kepal, tangan di kepal, angkat ke atas melambai-lambai lagi. Tangan di kepal-kepal, angkat ke atas melambai-lambai. Tepuk ke belakang, tepuk ke belakang, tangan di pinggang goyang-goyang. Hore ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Tak masuk Pak, goyang-goyangnya bagaimana Pak Oki? Oh berarti. Ya terima kasih Bapak Ibu. Nah, karena kita mau perpindahan agak serius ini Bapak Ibu, maka diajak goyang-goyang. Biasanya setelah goyang itu kan rodok lemes. Rodok fokus Pak, maksud saya Pak. Nah ini dia restitusi. Nah ini intinya ini Bapak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Ini nanti akan keterkaitan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti selanjutnya insya Allah saya contohkan yang lebih real. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi motivasi diri sendiri untuk berperilaku. Nah ini Bapak Ibu, ini saya
cuplikan gambar perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, Bapak Ibu, identitas anak yang akan diterima itu adalah dia sebagai identitas orang yang gagal karena dihukum. Dihukum itu seolah-olah dia gagal atau salah. Kemudian kalau identitas sukses itu disiplin, ini bisa dengan konsekuensi, bisa dengan restitusi. Nah, tapi nanti kita akan mungkin konsekuensi ini sudah selama ini kita berjalankan dengan baik. Nah, supaya harapannya supaya ini meningkat menjadi restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, Bapak Ibu. Kalau anak dihukum, itu kan seolah-olah anak itu harus menerima sesuatu yang menyakitkan, tidak disenangi, kan begitu. Tapi kalau konsekuensi itu, anak-anak akan berpikir sesuatu harus terjadi. Tentunya konsekuensi itu ya berdasarkan kesepakatan dan konsekuensi dengan siswanya. Tapi kalau hukuman, ini senengnya saya hukum. Nah, kalau sudah disepakati tentunya ini akan menjadi konsekuensi anak-anak. Kalau kita sudah sepakat, anak-anak telat 5 menit membersihkan selokan 50 meter misalnya gitu. Itu kalau anak-anak setuju dan sepakat, maka anak-anak akan berpikir sesuatu harus terjadi. Karena sudah disepakati, tentunya ya tidak lebih menyakitkan daripada hukuman ketika podo-podo konversi selokan 50 meter. Tapi ketika itu tidak diawali dengan kesepakatan atau konsekuensi, anak-anak merasa terhukum, perasaannya adalah menyakitkan, begitu. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan, nanti ada anak-anak itu diajak kembali lagi meyakini apa nilai yang mereka yakini, terus apa yang harus diperbuat, begitu Bapak Ibu. Nah, nanti lanjut dulu untuk hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Hukuman itu akan terkesan terus lah. Pak Wahmi saja dihukum, guru saya SD masih teringat. Bapak Ibu teringat loh? Teringat ya? Wah, mungkin yang tidak pernah dihukum itu ya hanya satu di antara semua orang ya. Saya itu di SMP dihukum guru ya pernah kelingan, meskipun ya mungkin hukumannya enggak begitu setiap hari itu ya enggak Pak, tapi ada yang teringat itu. Paling kelingan ya pas SMA masih gede, dan itu sering soalnya bareng-bareng sok rombongan angkat pondok sering. Nah, terus kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu pendek saja, karena konsekuensi yang harus dialami mereka. Tapi kalau restitusi, Bapak, menguatkan untuk murid anak jangka waktu yang panjang, menguatkan, bukan menyakitkan. Harapannya ada karakter-karakter yang kuat di diri murid. Kemudian korban mendapat keadilan. Nah, hukuman itu, kowe nganu koncone, terus dihukum kalau gini, sing korban itu kan harus merasa, oh iya harus dibalas ke Pak Guru misalnya gitu. Tapi kalau konsekuensi ini, konsekuensinya apa? Korban terabaikan. Tapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nanti harapannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian murid anak tersakiti, kalau konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman sesuai konsekuensi yang telah dibuat atau kesepakatan yang dibuat. Restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Kemarin ada gitu Bapak Ibu, siswa yang menganiaya guru, ya. Karena ini Bapak Ibu ya, kadang tidak terima dihukum, yang timbul adalah rasa dendam Bapak Ibu. Yang timbul rasa dendam. Ini Pak Fahmi dulu waktu di MTS di Pondok itu juga seperti itu Bapak. Zaman biar huruf kenal kurikulum merdeka Bapak Ibu. Dan belum masuk pendidikan guru penggerak juga. Waktu masuk di MTS nanti Bapak Ibu, saya itu dulu bahkan bekasnya masih ada di sepeda motor saya sampai sekarang gitu. Jadi bocah ini ada pelanggaran ketidakdisiplinan gitu, terus ditertibkan. Biar di MTS aku datang diri Bapak Ibu, laki-lakinya 2 saya dan kepala sekolah. Jadi aku harus menertibkan itu yang turun tangan saya. Akhirnya apa? Anak-anak yang saya tertibkan gitu tanpa sepengetahuan saya gitu. Tapi saya dilapori anak-anak santri, Pak, sepeda jenengan Pak
Iki loh dia apa iki beret-beret itu loh Pak. Sama nggon gejotane iku dicopot karete Pak. Iya, itu konsepnya tadi kenang-kenangan ora tak ganti. Pancen tutup mengenai gitu. Tapi aku terus untungnya aku tidak terus marah-marah, tidak, aku terus merelakan waktu itu. Ya wes, pancen aku mungkin mau dendam aku yang salah gitu. Nah, begitu Bapak Ibu ya, ini terbukti dan sekarang kemarin kan ada guru yang biayanya siswa. Nah ini menjadi perhatian untuk kita ini. Kemudian kalau konsekuensi apa penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek saja. Tapi kalau restitusi pemecahan masalah, gitu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak ikut. Kalau ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus, yang namanya kesepakatan konsekuensi itu kan harus ini pelanggaran ini, enek data-datanya, enek skor, misalnya di skor ya ono skor semene hukumannya apa atau konsekuensinya apa kan begitu. Kalau restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lanjut. Masih ada lagi Bapak Ibu. Nah ini, hukuman biasanya Bapak Ibu guru atau yang menghukumkan peraturannya adalah gini-gini, kamu harus seperti ini. Kalau konsekuensi agak manusiawi sedikit, apa peraturannya, apa yang telah kamu sepakati, maukah kamu melakukannya, terima kasih, masih agak manusiawi ya. Tapi harapannya meningkat, apa yang kamu yakini, nilai-nilai tadi yang sudah diyakini siswa, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, biasanya seperti itu. Kalau hukuman, kamu telat sana naik turun tangga, kalau pas Pak Dika kan begitu di atas gitu. Apalagi lompat ya, apalagi lompat. Maksud ya. Nah ini negatif, netral, positif ya kalau hukuman itu. Jadi kalau hukuman itu penguatannya negatif, kalau konsekuensi netral, konsekuensi itu lumayan ya, tidak negatif netral, tapi bisa dipositifkan dengan kita menerapkan restitusi. Nah ini masih hampir sama tadi ya, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Hukuman itu kan kadang ini belum ada data tentang kesepakatannya atau diputuskan, berarti kamu harus begini, berarti kamu dihukum seperti ini. Nah itu kalau konsekuensi itu sudah diketahui oleh siswa, sudah disepakati bersama dan masuk akal. Dan restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, nanti bagaimana cara mengadakan restitusi? Itu kita slide selanjutnya. Baru 16 slide Bapak Ibu. Baik ya. Hukuman. Nah, ini hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ini ya hukuman. Atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, kadang kita kan tidak menghukum anak secara perbuatan, tapi di unek-unek itu ya hukuman yang menyakitkan Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kalau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati dengan kedua belah pihak, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Murid sudah mengetahui sebelumnya, karena awalnya sudah harus diketahui dulu konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Beda dengan hukuman yang sifatnya itu kesalahan ini langsung dihukum seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, tetapi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi tidak terlambat 5 menit, konsekuensinya apa mencatat berapa halaman atau menghafalkan atau memberikan apa misalkan. Itu sudah ada datanya yang sudah disepakati bersama. Lanjut. Nah, ini berarti kita sudah mau detik-detik berakhir. Berakhir tapi masih cukup banyak Bapak. Tidak usah khawatir kalau materinya segera habis. Keyakinan kelas. Nah, sebelum kita menerapkan restitusi,
kita itu sebagai guru yang mengelola kelas diharapkan nanti ada keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin kalau beberapa waktu yang lalu di setiap kelas kita mungkin ada peraturan kelas ya Bapak Ibu. Ada kan? Ada tata tertib, ada peraturan kelas. Beberapa waktu yang lalu. Dan kemarin-kemarin mungkin 1 tahun, 2 tahun kemarin kita belajar PMF, belajar implementasi kurikulum merdeka, terus meningkat menjadi apa Bapak Ibu? Kesepakatan kelas ya. Lumayan itu sudah kesepakatan kelas Bapak Ibu. Berarti sudah di posisi konsekuensi. Ya. Sudah sampai di kesepakatan kelas. Saya melihat kelasnya Bu Lia itu juga ada kesempatan kelas yang bagus sekali, bahkan ada cat jempolnya. Terus ada di kelas yang lain juga ada kesepakatan kelas, Pak Dika juga ada, Pak Oki juga ada kesepakatan kelas. Nah, itu juga sudah bagus sekali Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sudah bergerak dari yang dulu modelnya peraturan hukuman, sudah bergerak lebih maju ke kesepakatan kelas. Itu kalau dihubungkan dengan tadi biasanya adalah kesepakatan kelas itu hubungannya dengan konsekuensi. Nah, sekarang Bapak Ibu kita dikenalkan dengan keyakinan kelas, gitu. Keyakinan kelas yaitu meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama Bapak Ibu. Jadi nanti kita itu di kelas kita diarahkan untuk memiliki sebuah keyakinan nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu bersifat lintas negara, lintas suku, lintas bahasa, lintas agama. Jadi dipakai orang Islam, dipakai orang Kristen, dipakai orang Buddha. Di sekolah kita kan 3 itu tidak masalah, karena kebajikan universal itu semua disepakati Bapak Ibu. Seperti yang di depan sudah saya lihatkan tadi ya, nilai-nilai apa saja itu. Nah, lalu tugas kita adalah bersama murid-murid membentuk keyakinan kelas ini. Nah, ini ada cara-caranya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas atau sekolah, misalkan itu disepakati menjadi satu sekolahan, itu menjadi keyakinan sekolah. Tapi untuk tahap ini mungkin kita fokus ke keyakinan kelas. Nanti kalau keyakinan sekolah nanti biar dikembangkan oleh angkatan-angkatan setelah saya, insya Allah lebih banyak ya. Ini cara-cara membuatnya adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak bukan berarti tidak bisa dimaknai Bapak Ibu ya. Kalau peraturan itu kan rinci, tapi nanti diharapkan bisa lebih luas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, lebih umum, lebih luas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan kelas itu kan biasanya masih ada yang begini, dilarang membuang sampah sembarangan, gitu Bapak Ibu. Dilarang datang terlambat, dilarang membuat gaduh di kelas. Itu masih dalam bentuk-bentuk negatif Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini nanti senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Jadi beberapa poin saja, tapi itu mengena di hatinya anak dan benar-benar menjadi motivasi intrinsik. Kalau banyak-banyak malah bingung, seperti ngapal KUHP kan. KUHP terlalu banyak, kita nggak ada yang paham sama sekali. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau tidak mungkin diterapkan di kelas, ya tidak perlu diyakini untuk jadi nilai keyakinan kelas. Maksudnya ya yang kira-kira real anak-anak bersama para guru di lingkungan itu bisa melaksanakan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini tidak ditentukan oleh wali kelas Bapak Ibu, atau ditentukan oleh siapa pemimpinnya menentukan kamu harus meyakini kejujuran, meyakini toleransi, meyakini kerja keras misalnya gitu. Tidak bisa.
agar menjadi keyakinan bersama kan tentunya harus melibatkan semua pihak atau warga di kelas itu. Nanti kalau anak siswa kelas 1, kelas 2 bagaimana? Mereka belum bisa mengutarakan secara aktif gitu ya. Ya mungkin kita bisa memberikan bantuan-bantuan atau stimulus, istilahnya pemantik agar mereka bisa mengutarakan apa yang mereka inginkan. Oh ternyata aku inginnya kita saling jujur, misalkan seperti itu, dan lain-lain. Oke. Dan kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin setelah dibuat, diyakini suatu saat beberapa bulan lagi, 1 semester atau apa, kita tinjau kembali yuk keyakinan kelas ini sudah sesuai belum, apa perlu kita tambahkan 1 nilai lagi, misalkan seperti itu. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, berhubung saya bukan wali kelas Bapak Ibu, kemarin saya bersama Pak Dika membuat keyakinan kelas di kelas 5B, bersama Pak Budi juga membuat keyakinan kelas di kelas 5A. Jadi prosedurnya, caranya bagaimana Bapak Ibu? Ini curah pendapat tentang peraturan atau kesepakatan kelas. Jadi siswa semua dilibatkan dalam membentuk keyakinan itu. Bisa jadi anak-anak silahkan menulis keinginanmu, harapanmu tentang kelas ini, tentang keyakinan, tentang peraturan, tentang apapun, silahkan ditulis. Bagaimanapun caranya ya, tidak harus dengan menempel, tidak harus. Yang jelas semua pendapat siswa itu terakomodir semuanya. Nah setelah itu kita mencatat semua masukan di papan tulis atau di kertas besar. Ini dicatat dengan tulisan tingkat keseni tinggi Pak Chandra ya, ini Pak Chandra ya maksudnya. Jadi dibacanya cukup menarik. Jadi apa yang sudah mereka tulis tempelkan, satu siswa misalkan menulis kemarin kalau saya silahkan tulis 3 yang paling utama menurutmu, gitu. Akhirnya mereka nempelnya semua dari 3 yang paling utama itu kan tentunya ada yang sama, ada yang berbeda. Setelah dilumpuk-lumpuk itu ada banyak. Kemudian di yang hampir sama kita jadikan satu gitu Bapak Ibu. Akhirnya mereka menyepakati ini. Ini menjadi kesepakatan kelas Bapak Ibu. Melaksanakan piket, datang tepat waktu, tidak boleh membuli, mengejek. Kemarin ini ada mengejek nama orang tua gitu. Cuman ini kita jadikan satu dan sudah disepakati. Kemudian menjaga kebersihan. Ini juga ono sing tidak boleh membuang sampah, tidak boleh harus membersihkan sampah di tempat duduknya gitu-gitu. Kemudian tidak gaduh, tidak goceng. Ini sebenarnya banyak yang mereka tulis. Tidak main bola saat pelajaran di dalam kelas begitu. Kemudian mengerjakan tugas. Jujur atau tidak bohong. Ini ada yang jujur, ada yang tidak bohong, ada yang macam-macam gitu. Kemudian kita sarikan menjadi ini kesepakatan kelas 5A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kesepakatan. Kalau di kelas 5B kemarin kita temukan 10 kesepakatan ya Pak Dika ya. 10 kesepakatan kelas di kelas 5B. Nah, dari kesepakatan kelas yang sudah dibentuk bersama seluruh siswa tadi, kemudian mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tadi kan anak secara refleks, kan belum secara positif dibuat. Pokoknya anak-anak diberi kesempatan apapun silahkan tulis. Tadi kan ada yang tidak boleh membuli, mengejek. Menggunakan kata tidak boleh, ini kan berarti masih dalam kalimat negatif. Terus ada lagi tidak gaduh. Nah ini kita bantu anak-anak. Jadi yang membuat ini tidak berdasarkan saya atau Pak Budi kemarin. Ini menurut anak-anak jadinya apa? Ya meskipun sebagai wali kelas boleh. Bagaimana kalau ini menjadi seperti ini? Tapi bukan kita tentukan maksudnya. Nah akhirnya disepakatilah sing mau negatif ini menjadi menghargai perbedaan. Hanya seperti itu. Kemudian yang tidak gojek gaduh, mereka menyatakan, oh berarti itu tertib. Begitu Bapak. Nah akhirnya kesepakatan kelas yang masih negatif sudah menjadi positif semua. Melaksanakan piket, datang tepat waktu, menghargai perbedaan, tertib.
terus mengerjakan tugas jujur. Nah, kemudian tinjau daftar yang masih berupa peraturan, temukan nilai kebajikan yang dituju. Kan anak menulis tadi ada yang masih berupa peraturan kelas, tapi ada juga yang sudah berupa nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Kalau melaksanakan piket ini kan masih peraturan kelas nih sifatnya. Datang tepat waktu masih peraturan kelas sifatnya. Menghargai perbedaan ini sudah masuk ke kebajikan universal tadi. Berarti nanti kita tinggal pindahkan aja menjadi keyakinan kelas. Kemudian menjaga kebersihan, tidak gaduh, menjadi tertib tadi ini kan sudah menjadi sebuah kebajikan universal. Mengerjakan tugas ini masih peraturan kelas. Jujur ini sudah kebajikan universal. Kita identifikasi. Kemarin pas membuat juga saya tampilkan nilai-nilai yang banyak tadi Bapak Ibu. Anak-anak kira-kira masuknya yang mana? Masuknya yang bertanggung jawab, apa disiplin, apa mencintai kebersihan begitu. Hanya mereka menyimpang. Setelah itu, setelah ditemukan nilai-nilai dari itu, nilainya apa toh sebenarnya yang ada, terus kita tulis menjadi keyakinan kelas. Nah, kemudian kelas 5A tinjau ulang bersama. Nah, setelah dibuat keyakinan universal tadi, keyakinan kelas setujui dan tanda tangani seluruh warga kelas. Akhirnya dari 7 peraturan kesepakatan tadi kita sampaikan, oh ini sudah masuk ini, sudah masuk ini. Jadi ada 2 peraturan yang memiliki 1 nilai sebenarnya gitu. Akhirnya keyakinan kelas 5A itu hanya diperoleh 6 saja, yaitu bertanggung jawab, mencintai kebersihan, toleransi, saling peduli, tertib, dan selalu jujur. Bahkan di kelas 5A itu ditulis besar sekali di dinding gitu, jujur membawa pada kebaikan itu atas prakarsa Pak Budi itu bersama dilakukan bersama anak-anak. Kemudian letakkan di dinding tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi ini apa yang sudah diyakini sedikit itu ditempatkan di mana anak-anak itu mudah melihat sehingga benar-benar terbiasa hafal dan benar-benar dilakukan dalam menjadi motivasi tindakannya. Lanjut. Nah, setelah dibentuk itu Bapak Ibu, kita melakukan pendalaman keyakinan kelas. Ini waktunya tidak sedikit ini Bapak Ibu. Mungkin setelah dibuat itu butuh berhari-hari dan kita tidak harus semuanya langsung diselesaikan. Misalkan 6 poin tadi, kita itu mengajak anak-anak, oh hormat, keyakinan hormat itu bagaimana kegiatan tampak seperti tidak tampak. Ini jadi yang tampak rasa hormat itu apa ya? Itu kita bisa menggunakan bantuan tabel T. Tabel T. Jadi ini ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Hormat, datang tepat waktu. Tidak tampaknya sering hadir terlambat. Hormat itu tampaknya adalah menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Begitu Bapak Ibu. Jadi anak-anak dari nilai-nilai yang sudah diyakini tadi nanti diajak mendalami ini, memakai model ini atau boleh memakai model tabel Y Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu nanti akan terdengar seperti apa, yang terlihat seperti apa, yang berperilakunya seperti apa. Contoh misalkan satu, tersenyum ramah berperilakunya. Kalau dari situ kan kurang terlihat ya Bapak Ibu, tak bacakan. Terlihatnya yaitu berempati terhadap orang lain. Terdengarnya, yuk saya bantu. Ya misalkan seperti itu. Yuk saya bantu. Tuh, lanjut Bu. Bisa juga menggunakan ini Bapak Ibu. Jadi pakai tabel T, tabel Y boleh, ini juga boleh. Jadi dibuat 4. Maaf ini sebenarnya siswa ya, siswa ini salah dari sananya ini Bapak Ibu. Guru tugasnya apa? Tugasnya apa? Guru tugasnya bukan. Ya. Satu saya contohkan, guru tugasnya mengajar, mendidik. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa atau memaksa kamu untuk belajar. Ya, misalkan itu disepakati bersama siswa. Dan siswa tugasnya apa? Belajar, membaca, bertanya. Guru
Siswa tugasnya bukan menyakiti, disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi dan orang lain. Begitu ya. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia yang membuat orang berperilaku, orang melakukan kadang-kadang yang kita anggap sebagai pelanggaran gitu ya, itu karena tidak lain dipengaruhi oleh kebutuhan manusia ini yang paling dasar, yaitu ada 5: bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bapak Ibu mungkin sering ya melihat anak-anak yang sangat caper sekali, Bapak Ibu. Ada kan? Caper terus hewan itu kelas itu dibikin gaduh terus sama anak tersebut. Nah, kita bisa menelisik ini Bapak Ibu. Kira-kira sebenarnya anak itu tuh butuh kasih sayang, apa butuh kebebasan, apa butuh kesenangan Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan berpengaruh cara kita memperlakukan anak tadi sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi orang langsung, wah kue ini bocor, kue layon honor ini besar, enggak gitu ya. Sudah tidak boleh seperti itu. Jadi sudah harus kita bawa ke restitusi. Nah, ini yang akan menjadi pertimbangan kita. Oh mungkin anak itu butuhnya kesenangan. Nah pas belajar atau pas kita kegiatan diupayakan supaya itu terjadi menyenangkan. Misalnya kebebasan, diberi mereka kebebasan berekspresi, bereksplor. Jadi tidak paten. Nanti juga kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi pada yang akan datang lagi mungkin kita bisa sharing. Lanjut. Lima posisi kontrol, Bapak Ibu, Bapak Dika, khususnya ini kalau baca dan nulis nggak boleh tipu ya Bapak. Nah lanjut, 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu semuanya sudah. Saya itu tertawa melihat tertawanya murid saya. Sebagian dia orang sing guyu didaken ya Ibu. Nah, baik, 5 posisi kontrol inilah kita dulu sudah sering melihat di PMM juga ya Bapak Ibu semuanya ya. Sudah ya insya Allah ya. 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, nanti kita bersama-sama refleksi. Biasanya kita itu menertibkan siswa, kaitannya tadi disiplin positif ya. Dalam mendisiplinkan siswa itu kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Nah ini tipenya di sini Pak, untung saja Pak. Pemantau sebenarnya ini, dan ini manajer. Bapak Ibu, nanti kita lihat, aku ki pasien udah bonopo tuh biasanya. Oh, aku kira sebagai pemantau, aku itu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah misalkan. Nanti kita lihat Bapak Ibu ya. Nanti idealnya kita pakai apa? Lanjut Bu. Oh ya, Bapak Ibu, ini sambil istirahat dulu, menikmati suara Anda ya Bapak Ibu ya. Ini contoh ketika memposisikan diri sebagai penghukum Bapak Ibu.
Ini sebenarnya di posisi yang kurang tepat ini. Ya, seperti Bapak Ibu. Jadi penghukum itu biasanya seperti itu, nadanya juga marah. Terus menghukumnya tidak berdasarkan kesepakatan tadi, Bapak Ibu. Sopo sing kaya ngene iki. Ayo sopo. Dita tuh. Lembu ya. Lah kok rambutnya padha kok? Ngade menuntut itu. Pemerintah biasanya begitu. Kalau ini yang model membuat bersalah. Dari video tadi tadi dicontohkan tentang membuat bersalah dan menghukum ya, itu kan yang dampaknya tidak baik kepada anak, yang menghukum bahkan anak bisa dendam. Kalau yang membuat merasa bersalah, anak merasa dirinya sebagai orang yang gagal, kasihan juga gitu ya. Terus selanjutnya kalau posisi teman, ini inti dari video tersebut Bapak Ibu, kita tampilkan seperti ini perbedaannya. Tapi ternyata kurang begitu jelas ya Pak Ibu. Nanti bisa saya share saja materinya ya. Kalau posisi teman itu dia memposisikan siswanya itu seolah-olah sebagai teman. Jadi kita akrab, kita dekat. Kata-katanya adalah kata-kata tidak begitu formal banget Bapak Ibu. Tetapi mungkin itu terlihat sebenarnya baik Bapak Ibu, tapi ada yang kurang maksimalnya Bapak. Apa itu? Kalau Anda memposisikan diri teman beserta murid Anda dalam menertibkan, mungkin anak itu responnya juga baik, menurut, tetapi itu masih akan seolah-olah berkorban untuk temannya atau melakukan karena temannya, bukan karena motivasi intrinsik tadi, begitu.
Itu akibatnya apa? Nanti misalkan di kelas tinggi gitu ya, wali kelasnya sudah sangat baik sekali menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Oke, manut sekali dengan wali kelasnya, kemudian terlihat akrab, begitu. Tetapi nanti dampaknya adalah anak itu akan berperilaku lain terhadap orang yang lain, karena yang dianggap teman siapa tadi, begitu dia. Oh, saya ini kan melakukan karena saya temannya Pak Oki, seolah-olah kan perasaannya seperti itu. Saya kan bukan temannya Pak Fahmi, saya kan bukan temannya Pak Woto, misalkan seperti itu. Nah, nanti anak-anak itu sikapnya beda. Aku tidak ambil Pak Oki gelem jujur, nah ambil Pak Fahmi orang jujur, orang popor. Nah, itu yang kelemahannya di posisi teman. Nah, kalau di posisi yang selanjutnya pemantau, nah kita dalam mendisiplinkan anak itu sebagai pemantau itu kita berpegangnya pada konsekuensi tadi Bapak. Kalau pemantau itu, jadi oh anak itu kesalahannya apa, kita pakai buat daftar kesepakatannya itu dipantau. Oh nak ini salahmu ini, ayo saya ini lakukan ini sebagai konsekuensinya. Itu pemantau. Dia kata-katanya cenderung biasa, datar, ya, sebagai seorang yang menegakkan peraturan, tapi bukan penghukum tadi. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Ini yang diharapkan Bapak. Jadi manajer itu gambarannya bukan kok seperti kita manajer mau anak ini dibawa ke sini perintahkan seperti itu, tidak. Manajer itu adalah membantu untuk anak-anak itu bisa memanajer dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini tadi. Oh, kita membantu anak-anak itu meyakini, oh saya meyakini kejujuran ini. Maka saya kalau orang yang jujur, saya harus berlaku seperti ini. Kalau itu menjadi nilai yang diyakini kebajikan universal, itu akan terjadi kepada guru siapapun yang mereka hadapi. Nah, itu tugas kita sebagai seorang manajer, yaitu membantu anak menemukan, memanajer dirinya sendiri atau menemukan disiplin diri tadi sesuai nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kita yakini, kita bentuk sebelumnya tadi. Baik, lanjut dulu. Nah, caranya membuat segitiga restitusi, kalau seorang manajer ini diharapkan dalam menertibkan siswa dengan segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Jadi restitusi tadi adalah kita bantu anak untuk menyelesaikan masalah berdasarkan nilai-nilai yang diyakini dulu di awal tadi ya Bapak Ibu. Lanjut dulu. Nah, langkah restitusinya ada 3, yaitu pertama kali menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dihubungkan dengan teori kontrol yang pertama tadi. Jadi kan ada pertama stimulus respon, terus selanjutnya kontrol. Teori kontrol yang diharapkan yang muncul adalah ketika kita menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Anak-anak bersama kita itu memikirkan ini, Bapak. Kemudian ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kita tak pengen tahu alasannya siswa itu kenapa. Jadi orang langsung, wih salah hukum, begitu. Nah, menstabilkan tindakan itu bisa dengan cara begini. Kita konfirmasi dulu, mungkin nah, siapapun murid kita gitu ya. Nah, tadi saya mendapat laporan dari temanmu ini, katanya kamu tidak mengerjakan weekend. Terus kita tanya dulu, mungkin mereka akan tidak otomatis jawab gitu ya. Kita kuatkan dulu supaya stabilitas identitas dia itu bukan sebagai orang yang salah atau gagal. Membuat kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, kita nanti cek lagi apakah tindakanmu itu sesuai nilaimu gitu nanti. Dan menanyakan keyakinan. Kalau kamu meyakini nilai jujur, apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini kita semua memiliki motivasi internal. Nah, lanjut Bu. Ini bentuk segitiga restitusi, Bu. Jadi kita mulai dari anak-anak itu sebelum kita carikan
oh kamu melakukan kesalahan, cara memperbaikinya bagaimana? Di dasar segitiga ini ada istilahnya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Salah itu manusiawi, tapi kita harus memperbaikinya dan lain-lain. Nangis itu tidak apa-apa. Ada nggak sekarang itu modelnya calanan kok nangis gitu? Masih ada ya? Ternyata itu kurang tepat Bapak Ibu. Kalau menurut teori restitusi ini, jadi laki-laki pun menangis juga nggak apa-apa, menangis itu boleh. Gitu. Tapi bukan berarti saya mau izin menangis Bapak Ibu, ya? Bukan itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, mungkin kan teman-temanmu juga pernah salah, gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya juga, loh, kenapa Pak orang piket kemarin? Mengapa kok kemarin kamu lari saat teman-teman piket? Tanya dulu alasannya apa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sebenarnya selain kamu itu apa yang bisa kamu lakukan? Pasti bisa, gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi setelah tadi kan setiap siswa sudah ada keyakinan kelas tuh ditanyakan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, tanyakan tentang keyakinan kelas tadi. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas yang sudah sepakati tadi ditanyakan lagi. Oh misalkan tanggung jawab jujur, oh iya nak jujur, nak tanggung jawab, berarti gue opo. Misalkan ada pelanggaran apa, ya dia harus bertanggung jawab pelanggaran itu. Itu kadang kalau anak menghilangkan pensilnya teman gitu ya, gitu kan mungkin kita cukup, oh berarti minta maaf, berarti gitu. Tapi ternyata harapannya dengan restitusi itu anak-anak misalkan meyakini tanggung jawab, ya harus bertanggung jawab dia. Nah, ngilangi pulpennya mungkin tanggung jawabnya caranya dia. Silahkan bertanggung jawab. Gitu. Kalau tentang kejujuran, jujurmu caranya dia. Gitu. Itu nanti. Jadi kita sifatnya membantu siswa. Jadi kita tidak mengarahkan kamu tak hukum ini, tidak. Siswa diminta untuk mempertanggungjawabkan nilai-nilai apa yang diyakini tadi di kelas. Gitu. Dan itu sifatnya kita menawarkan ke anak. Jadi kita diskusi lah Bapak Ibu. Kira-kira nanti kita juga bisa mengontrol. Masuk kesalahannya seperti itu, dia hanya akan begini. Kita bisa menanyakan kembali, apakah itu sudah sesuai dengan tanggung jawabmu dan lain-lain. Lanjut dulu. Nah, ini dia ada artis Bapak Ibu. Ini contoh penerapan restitusi. Radong siji loro pokoknya sekitar dua-duanya. Ini anggarin nang kono kok. Dibuka awalnya kan? Dibuka awalnya ngarep kamar mandi. Dengar. Jadi kita tanyakan dulu ya, kenapa kok seperti itu?
Episode selanjutnya. Lanjut. Nah, itu contoh restitusi Bapak Ibu. Itu karena agak di kamera ya, memang agak di skenario. Tapi saya pernah melakukan itu waktu hari Sabtu, beberapa Sabtu yang lalu. Si Fahmi kelas 3 sama kelas 4 muridnya Pak Ogi, tapi aku kurang hafal namanya Pak, karena yang saya lihat banyak sekali Pak Ogi itu. Si Fahmi dari kelas 3 itu nangis dari rukun banyak teman-temannya di depan kelas 2. Terus waktu itu saya kebetulan pas lewat di situ tak tanyai dulu, intinya kamu bermasalah dengan siapa, terus apa yang terjadi. Akhirnya dia mengatakan muridnya Pak Ogi tadi gitu. Muridnya Pak Ogi nggak ada, dicari-cari orang teman-temannya itu. Akhirnya ketemulah juga. Tak tanya, dan itu tidak langsung saya kamu nakali dia, tidak seperti itu langsung ya Bapak Ibu. Meskipun saya nangis, kekejut adalah Fahmi tadi, bukan Fahmi saya, Fahmi kelas 3 gitu. Nah, akhirnya si murid yang kelas 4 itu saya tanya dulu, memangnya awalnya seperti apa? Kok kamu Pak dia sampai menangis? Ternyata menumpahkan air minum dan diminta untuk mengepel. Nah, ceritanya seperti itu. Akhirnya si Fahmi itu nggak mau atau merasa bukan saya kan, mungkin ekspresinya itu menyebabkan si murid kelas 4 ini emosi gitu. Katanya waktu itu dipukul gitu, katanya waktu itu dipukul. Akhirnya ya ini saya mengengkel terus ini, oh bukan saya, Vino apa gitu temannya dia mengengkel terus. Tidak apa-apa, Pak Fahmi tidak kan mencari siapa yang salah, tidak. Pak Fahmi tak bantu. Solusinya dia tidak seperti ini gitu. Akhirnya, Pak, nggak mau Fahmi ngomong asu, ngono. Akhirnya, berkui. Ternyata dia mengakui juga, nggak mau Fahmi ngomong ngono. Terus akhirnya Fahmi tak tanya juga, Fahmi, oh iya, wes, berarti dua-duanya sama. Dan itu panjang. Mungkin dalam keadaan yang seperti ini memang refleksnya seperti itu, emosi gitu. Akhirnya, nah terus nggak seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Akhirnya mereka berdua sama-sama mengakui salah dan saling maafkan, terus pramuka bareng. Pas dari Sabtu kayak gini itu dijeda mau pramuka terjadinya. Nah itu, namanya Bapak Ibu nanti ketika ada suatu kasus, jangan kita diusahakan memposisikan diri sebagai penghukum tadi. Yang pertama ya, penghukum langsung kayak salah langsung diseneni, apalagi dihukum berdasarkan sak senengnya wae dewe. Begitu, terima kasih. Ini sudah thank you Bapak Ibu. Namun meskipun sudah thank you, ya sesuai nanti acara masih ada acara yang lain. Untuk itu dari presentasi saya cukupkan dulu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita. Lanjut acara yang keempat, yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Monggo dari Bapak atau Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Pak Tip, silakan apa yang ingin disampaikan Pak Tip? Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi, di kelas kami kok banyak sekali permasalahan yang terjadi pas pembelajaran. Ya, saya sudah salut sekali para pemagang atau PPL ini sudah mengadakan kesepakatan
sebelum melakukan pembelajaran sudah mengadakan kesepakatan. Saya saja malah belum pernah mengadakan kesepakatan itu. Nah, tapi namun dalam kesepakatan itu murid saya itu tidak bisa konsen terus terhadap apa kesepakatannya itu. Paling cuma 6 menit 7 menit. Nah, itu permasalahan itu apakah itu bisa dijadikan restitusi itu? Nopo permasalahan itu sama Pak, artinya anak itu suka usil, suka berkata keras dan lain-lain. Nah itu ada apakah konsen permasalahan itu jadi saya selesaikan dari restitusi itu. Terima kasih. Mbak Novi langsung saya jawab ya. Sepertinya ini sudah mewakili 5 dari pertanyaan Pak Dika kayaknya ini. Terima kasih Pak Tim. Pak Tim berarti artinya fokus untuk mendengarkan ya Pak Tim. Terima kasih Pak Tim. Nah, memang anak-anak kita mungkin di kelas 2 ya Pak Tim ya. Di kelas 2 itu kan sudah dibuat kesepakatan kelas. Nah, kalau dari posisi kesepakatan kelas, dari kesepakatan anak-anak tidak boleh ramai, menghargai guru yang mengajar, tidak mengganggu temannya yang sedang belajar, misalkan itu ya. Itu di level kesepakatan kelas. Nah, level kesepakatan kelas ini harapannya nanti bisa dinaikkan menjadi keyakinan kelas dengan nilai-nilai universal. Tapi itu nanti prosesnya seperti tadi, misalkan suatu saat akan dibentuk, Pak Fahmi diminta untuk membantu juga, insya Allah bersedia, kelas manapun. Kemudian kalau kesepakatan kelas, karena ini sudah terbentuk kesepakatan kelas, belum keyakinan kelas ya, maka kita mendisiplinkan murid itu bisa dengan restitusi, sangat bisa dengan restitusi, dengan nilai-nilai yang umum Mbak. Karena setiap orang meskipun belum menjadi keyakinan kelas, itu mereka sudah meyakini nilai kebaikan itu pasti. Meskipun itu keyakinannya bersifatnya individu nanti. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kesepakatan kelas yang dilanggar, kita menegakkannya ya kalau bisa menjadikan posisikan sebagai teman ya. Karena untuk sebagai manajer langsung itu butuh proses Bapak. Kadang memang kita itu bertahap. Oh sebagai teman dulu, oh sebagai pemantau. Tapi kita sambil belajar menuju diri menjadi manajer. Ya, berposisi sebagai manajer, membantu siswa, memanajer dirinya untuk meyakini nilai-nilai tadi. Bapak. Jadi kalau kesepakatan yang dibentuk ya silahkan ditindak berdasarkan kesepakatan karena itu sudah menjadi kesepakatan. Misalkan disepakati apa ya itu yang disepakati tindakannya. Kalau kita menghukumnya di luar kesepakatan kan malah kita sendiri yang tidak konsekuen Mbak. Gitu. Jadi kalau kesepakatannya tadi nggak bisa gojek, misalkan ada konsekuensi apa ya itu yang dilakukan. Tapi kalau mau diselesaikan dengan restitusi itu harapannya Bapak. Jadi mungkin siswa-siswanya Bapak itu silahkan dipanggil ataupun karena kita memarahi anak, menasihati anak di depan umum itu akan dampaknya kurang baik Bapak. Karena apa nanti siswa yang salah itu akan mungkin merasa malu, mungkin merasa dirinya dipermalukan, dirinya merasa bersalah kan gitu. Silahkan ajak ngobrol Bapak. Jadi jangan semuanya itu ketika Mas Reza ya itu ternyata salah langsung wis akan dari ngono lurah itu lah. Itu kan malah kita tidak mengganggu kekuatan positif pada dirinya Pak. Malah bisa jadi dia semakin berontak. Nah kita lihat Bapak, kan manusia tadi mempunyai 5 kebutuhan dasar. Anak itu sebenarnya butuh kasih sayang, atau butuh kebebasan, atau butuh pengakuan dari kita gitu Bapak Ibu. Jadi kita lihat sambil, makanya kita bisa tahu itu kita dengan banyak berinteraksi dengan ngobrol-ngobrol tadi Pak. Nah kalau untuk restitusi berarti anak-anak itu dibawa dulu supaya anak-anak itu tidak merasa sebagai orang yang gagal Pak. Kan tadi itu ada setiganya itu tidak gagal. Nah wes dikonfirmasi kesalahannya, validasi salahnya itu, terus ketika dia sudah tidak malu untuk mengakui dia salah, kita tanyakan solusinya yang kamu harapkan seperti apa, kamu bisa melakukan yang lebih baik seperti apa gitu Pak. Jadi dari mulut mereka sendiri keluar dari mereka sendiri.
Kalau itu bisa keluar dari nilai keyakinan yang diyakini dalam hatinya, insya Allah itu akan berdampak banyak. Tapi kalau kita kadang tertipu ya, murid itu kita tidak bisa mengeluarkan murid apa yang dia yakini, tapi murid sebenarnya tak jawab, kan berarti belum menjadi keyakinan itu. Nah itu mungkin dampaknya juga tidak akan banyak. Tapi insya Allah kita akan berusaha lah untuk lama di waktu yang akan datang, insya Allah bisa kita semua memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan restitusi dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi. Terima kasih. Oke Pak Dika, monggo langsung ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fahmi karena diberi kesempatan dan juga sudah memberikan kelas kami untuk keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu ada 10 dari 9 poin. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya, ada 3 pertanyaan dari saya. Yang pertama hubungan, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Pertanyaannya, jika itu terulang dan kemudian tetap berulang, hanya 1 atau 2 anak yang tidak bisa meyakini kesepakatan kelas bahkan keyakinan kelas, apakah itu dapat mencoreng dalam tanda kutip kebaikan universal yang diyakini kelas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendalaman keyakinan itu berapa lama? Dan juga bagaimana tolak ukurnya? Yang kedua, pertanyaan yang ketiga, tadi masalah kelasnya Pak Oki dan Pak Tif antara Pak Tif dan siapapun itu, pertanyaannya karena airnya tumpah siapa yang makan? Terima kasih. Ya. Ini malah pertanyaan yang out of the box gitu Bapak Ibu. Ya begini. Terima kasih. Insya Allah 3 pertanyaan saya jawab sekalian. Kaitannya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau nilai itu dilanggar gitu ya, atau ada melanggaran tapi berulang, apakah itu mencederai teori universal tadi, kesepakatan kelas kita yang kita buat itu Bapak Ibu. Nah sebenarnya keyakinan kelas itu berangkatnya dari apa yang muncul dan diyakini oleh siswa sendiri. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ya dalam perjalanannya itu, kan kita tadi di nomor-nomor terakhir silahkan ditinjau ulang. Beberapa saat ditinjau ulang, ternyata kok anak-anak ada yang keberatan ya, ternyata itu tidak bisa kita implementasikan Pak, misalkan gitu ya. Silahkan nanti ditinjau ulang, kira-kira kita bisa nggak menekankan kembali nilai-nilai itu untuk diyakini atau malah dirubah gitu. Kalau bisa yo, kalau sudah dari awal disepakati kita tekankan kembali dengan cara tadi Pak, kita gali pendalaman tadi. Jadi anak-anak itu dikenalkan, oh menghormati ini loh ini. Kadang anak belum tahu, loh gue katanya tanggung jawab yang dia pikirkan adalah nak piket yo piket. Kadang ngoten tok, tapi dalam hal yang lain belum tergambarkan. Nah itu tugas kita untuk memperdalam. Nah dan pendalamannya itu berapa lama? Karena ini idealnya Bapak ya, saya berbicara tentang idealnya. Ketika awal tahun kita sebagai wali kelas, kemudian ada siswa baru, itu langsung dibentuk idealnya Bapak. Karena kemarin ya kita buatnya baru, tapi dulu sudah ada kesepakatan, sudah bagus ya. Idealnya langsung kita bertemu dengan murid kita bentuk dulu keyakinan kelas, apa yang dia yakini dengan cara seperti tadi. Nah setelah itu dalam beberapa waktu awal itu hari-harinya digunakan untuk mendalami tadi Pak. Oh nanti kita itu dalam perjalanan kelas kita itu mau seperti apa tahu? Oh akhirnya timbul saling menghormati, berarti ramah, senyum dengan siapa saja, berbicara sopan. Itu ketika muncul di pendalaman kita, muncul anak-anak menangkap, tahu itu ya, kemudian akan kemungkinan besar ya itu anak-anak akan terbawa terus itu sampai insya Allah sampai kelas jenengan itu ganti murid lagi.
Begitu. Syukur-syukur malah bisa juga naik ke kelas yang sama dengan siswa yang sama, keyakinan yang sama. Kalau itu masih relevan, tidak apa-apa juga. Begitu. Terus kaitannya yang apa Pak Dika yang masih dipertanyakan, yang ngepel ya Pak? Ya, yang ngepel itu terus kemudian sudah waktu itu memang langsung, dan terus saya ngepel sobo, saya tanyakan berdua itu. Hanya sudah ada teman lain yang ngepel Pak, jadi bukan mereka berdua. Dan yang numpahkan pun bukan Fahmi hanya tertuduh terus bilang aku mau. Bila aku mau akhirnya terus disaduk, oh iya gitu. Itu ya. Terus Pak Dika ada yang perlu dikonfirmasi Pak? Berarti Pak, Ya. di dalam keyakinan kelas dan kebaikan secara universal, kita tidak bicara tentang nilai dan kemarin. Ketika itu kesepakatan kelas itu awal tahun, itu nanti berganti. Pak Fahmi juga mengatakan tentang keberkahan. Nah, itu berarti paling tidak harus ada kerjasama antara satu dan yang lain. Iya Pak. Karena ini saya sebenarnya berbicaranya tentang budaya sekolah Pak. Nah, gitu. Harapannya nanti semua kelas itu punya keyakinan kelas. Ini kan baru tahap awal nih, tak ke babat alaswa. Maka kelas dulu yang kita bentuk. Harapannya nanti ketika semua kelas memiliki bentuk ini bisa dijadikan menjadi kebudayaan sekolah. Kelas 1A punya 8, kelas 1B punya 7, kelas 5A punya 6, kelas 5B punya 9. Saya yakin itu ada yang sama pasti. Dan bisa disederhanakan sekolah nanti disepakati guru bersama ini memiliki keyakinan kelas kebudayaan positifnya seperti ini. Itu lebih baik. Karena kita targetnya memang menjadi budaya sekolah, bukan hanya budaya di kelas. Begitu. Ya. Interupsi. Tapi, ya kan? Iya. Saya lanjutkan lagi. Berarti dengan kata-kata seperti Silakan Pak Dika. Oh ini ya. Tak restitusi loh Pak nanti. Mau Ki? Kon jago ngarepe kok Ki? Ya. dengan jawaban Pak Fahmi itu, ini kan kita bicara hanya sebatas siswa. Apakah akan ada yang akan Pak Fahmi lakukan untuk guru juga? Terima kasih. Ya, sebenarnya di kesepakatan kelas itu bukan disepakati oleh siswa ya. Seluruh warga kelas, termasuk wali kelas. Wali kelas itu tidak tanda tangan, dia melu tanda tangan kayak beliau, melu cap jempol ya. Jadi kalau gurunya sudah ikut meyakini ini, Pak, ya 10 atau 6 atau 3 ya, misalkan yang diyakini, gurunya sudah seperti itu, guru-guru sudah, muridnya juga. Berarti kan satu sekolah termasuk siswa dan guru meyakini sebuah nilai kan? Ya Pak, itu Pak. Meskipun nanti tentunya kalau di kelas itu kan seolah-olah Pak Fahmi sebagai tamu gitu ya. Ketika saya di kelas jenengan pun saya akan berusaha melaksanakan keyakinan itu yang ditempel di kelas itu. Begitu Pak. Nah, nanti kalau berarti kan guru, misalkan semua ini buat ya Pak Ibu. Semuanya sudah punya nilai yang diyakini bisa dibawa bersama menjadi keyakinan bersama di sekolah. Termasuk gurunya, termasuk semua warga sekolah. Kalau itu menjadi kesepakatan tadi, mungkin kan aku setuju jujur Pak, jujur gua, nah kita nggak bisa memaksa loh Pak kayak gitu ya. Tapi kalau kita meyakinkan dia agar jujur, boleh, agar menyepakati. Kalau memaksa jangan. Gitu. Yang saya kira itu sesi tanya jawab cukup atau lanjut dulu. Boleh. Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada Pak? Oh ya. Ya, terima kasih. Saya mau dari tempat Pak Dika dari tadi pertama ya. Pasti tujuannya Pak Dika itu kalau tadi kan keyakinan kelas. Sebenarnya kepinginannya Pak Dika itu membuat keyakinan Sekolah. bukan kantor guru. Nah itu tujuannya. Ya itu.
Jadi gini Pak Fahmi, saya berterima kasih tadi bicara tentang restitusi. Kalau ilmu yang pernah saya dapat berkaitan dengan menghadapi permasalahan-permasalahan entah itu di kelas anak-anak gitu ya, saya percaya seperti saat ini ada pencegahan untuk bullying juga gitu. Nah, yang pasti hanya sedikit menambahkan saja, saya punya komunitas itu pendengar anak, kita singkat dengan PENA. Jadi tujuannya di situ adalah memfasilitasi anak-anak, mengubah paradigma di mana kalau zaman dulu orang tua itu pasti banyak memberi nasihat dulu, dan itu berlaku sampai hari ini, dan itu terjadi di lingkungan kita di sekolah juga. Yang terjadi adalah memberi nasihat dulu tanpa mengetahui awal mula permasalahannya. Dalam artian yang harus kita lakukan sebagai seorang guru adalah mendengarkan dulu apa yang menjadi permasalahannya anak. Setelah kita mendengarkan, bukan kita yang mencari solusi sebenarnya. Yang mencari solusi adalah anak itu sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator, ya, sebagai media untuk anak itu bercerita, anak itu menyampaikan kepada kita, dan bukan kita yang mencari solusinya, tapi anak tersebut yang bermasalah yang mencari solusinya. Karena belum tentu solusi yang kita berikan itu yang terbaik buat anak-anak. Itu yang terjadi ketika saya ada di komunitas PENA, dan itu saya terapkan di kelas, walaupun belum maksimal 100%. Karena apa? Kadang di sekolah kita hadapi dengan kemampuan yang kita miliki, tapi di rumah orang tua ngandani sakarepe dhewe, bahkan mungkin ada beberapa anak yang ketika dinasihati orang tua cenderung kena marah dengan nada yang tinggi, mungkin dengan bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Dan itu mereka kalau di sekolah tidak mendapatkan, di luar lingkungan sekolah mereka dapat itu dan dibawa ke sekolah. Dan ini yang mengatasi adalah guru. Di sekolah teratasi, tapi di rumah tidak teratasi. Gitu. Nah, hal seperti ini saya berharap ke depan bisa dijadikan bahan untuk disampaikan ke orang tua juga. Jadi mungkin Pak Fahmi nanti ada sesi khusus, mungkin ketika terima rapot. Kalau tahun kemarin kan saya, tahun yang semester ini mungkin Pak Fahmi bisa sampaikan ini ke orang tua. Gitu. Itu saja Pak Fahmi, bukan bertanya tapi sedikit menambahkan saja. Karena saya yakin ketika saya bertanya nanti Pak Fahmi sudah capek menjawab, sudah siap juga gitu. Terima kasih. Terima kasih, saya tidak menjawab ya Pak Oki. Saya mengapresiasi dan berterima kasih. Apa yang disampaikan Pak Oki itu sebenarnya langkah-langkahnya sudah mirip dengan restitusi ya Pak Oki. Cuman mungkin dinamakan pendengar anak karena di langkah-langkah restitusi itu adalah sama. Kita jadi dengar dulu anak, apa tujuan melakukan seperti itu, sebenarnya apa yang terjadi, dan seterusnya sampai restitusi kita bantu anak mencari solusi tadi. Sama dengan kasus yang saya contohkan tadi, saya kelas 5 juga buat dengan Akila sebenarnya Pak, itu tentang kasus menghilangkan pensil sebenarnya. Itu juga pernah saya buat seperti itu, dan solusinya juga sama. Kita tidak akan mengarahkan anak, kowe kudu ngene enggak. Nah, terus tanggung jawabmu piye? Berdasarkan keyakinanmu kamu harus bagaimana? Begitu. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman semuanya. Saya selain terima kasih, saya juga terharu Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas kehadiran dan dukungannya terhadap kegiatan ini. Sekali lagi semoga dibalas oleh Tuhan, oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Demikian diseminasi hari ini. Marilah kita tutup. Sudah ya? Mau ditutup atau ada yang mau ice breaking lagi? Baiklah, marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi hari ini yang disampaikan oleh Pak Fahmi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.